sahabatku, rakyat Indonesia. Kini Ibu Pertiwi memanggil kita sebagai anak-anak bangsa untuk pertahankan tanah air demi tanah airku merdeka 100%. Kami kan terus berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, subscriber MP. Ya, silaturahmi ke kediaman salah seorang tokoh budaya Nusantara, yaitu Bapak Haji Damin Sada. Ini di daerah Bekasi, Gabus. daerah Gabus. Dan beliau ini sama-sama saya ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan terkait ya solusi-solusi bagaimana cara negara kita ini semakin maju secara umum dan bagaimana kita yang baru nonton udah ya Suaranya kabel Bang. ah mana Ada kabel nutupin. Oh ya. Oke ya. udah ya mana itu bukan kabel, cahaya. Pantulannya. Iya, itu apa? Pencahayaan kamera. Kamera depan. Haji Damin Sada. Oke, Sidik Endang ya. Ya, beliau sama saya ya. Sudah mulai ada masuk. Baik, di sini kita sedikit berdiskusi dan seperti kebiasaan saya dimanapun berada, karena saya tahu merokok itu sejak kelas 2 SD, kelas 3 SD sampai sekarang. Karena kalau tidak merokok di depan saudaraku, biar saudaraku tahu bahwa saya memang perokok, ya kan? Jangan sampai di depan publik ini saya nggak merokok, di balik layar saya perokok berat, namanya munafik. Nah, kenapa saya lihat di sini? Karena di sini ada seorang toko dan saya di Bekasi di sini. Tentunya saya harus banyak. Nah, yang paling kita bahas itu saya mau tanya Pak Haji dulu. Informasinya kemarin beberapa waktu lalu Pak Haji Damin Sada ini ikut berdoa untuk mendukung bangsa Palestina. Nah, itu kenapa Pak Haji? Apa yang membuat motivasi sehingga Pak Haji ikut juga membantu, ada juga penggalangan donasi di Palestina? Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kita semua. Terima kasih kepada MPS Bung Soleh, siap. sahabat saya di pergerakan, dan baru ini ketemu lagi ya, udah lama ya, Sudah lama. ada setahun ya, Setahun. Biasanya di lapangan. biasa di lapangan gitu. Ciut-ciut apa cuat-cuat tuh biasa kalau bahasa itu kan, Cuap-cuap. cuap-cuap ya gitu. Jadi kalau bicara Palestina, mungkin saya mengikuti sejarah Palestina 35 tahun yang lalu. Sudah 35 tahun. Mungkin bukan baca di buku. Semenjak saya tinggal di Jakarta dulu tuh, ya 35 tahun yang lalu, kita nonton televisi, itu dunia dan berita. Hanya berita perang Israel, Palestina, Irak, Iran, gitu kan? Itu. Jadi saya hafal betul gitu ya, cuman nggak hafal seluruhnya. Kondisi saya hafal gitu. Bagaimana dulu kan? Ya di situ ada kelompok Fatah, ya, kelompok Hamas, Ya. ya kan? Pernah juga Amerika kelompok ini disuruh pemilu demokrasi gitu kan? Demokrasi ya. Antara Fatah dengan Hamas. Hamas kalau nggak salah gitu ya. Nah, waktu itu yang menang tuh Hamas. Tapi memang Hamas ini ya tidak disetujui atau dimusuhi Amerika, menang di pemilu, digagal. Iya. Jadi riwayat
perang Israel gitu ya, atau pendudukan Israel di Palestina sejak 30 tahun saya ngikuti di televisi dan koran. Nah, hingga sampai saat ini mungkin nggak pernah gitu ya absen gitu. Ya. Dulu di Bekasi, maaf ya, belum ada yang namanya ikut aksi ke Jakarta. Cuma saya pribadi, dulu saya ada nama yang namanya Sijab. Sijab ya. Belum ada Jajaka. Ya maaf, belum ada FPI juga waktu itu. Oh. Jadi Sijab itu Solidaritas Islam Jawa Bekasi. Mungkin kalau saya kumpulin bicara aksi ke Dubes Amerika, ya ke tempat lainnya, kalau buat beli mobil cukup gitu. Ya pribadi itu 15 juta apa segala gitu. Sampai-sampai anak pertama saya yang umurnya udah hampir 30 tahun itu Yasser Arafat namanya. Yasser Arafat. Itu. Pemimpin. Iya, jadi gini. Ini kan aneh juga. Ya puluhan tahun saya melihat gitu keadaan itu. Semua kompak loh orang Indonesia. Ya kan? Iya. Ya ibaratnya bela Palestina. Cuman herannya sekarang ini. Jadi banyakkan yang membela Israel kayaknya daripada membela Palestina. Termasuk orang muslimnya sendiri. Ya kalau boleh ya, jangan bicara Islam dah. Ya. Jangan bicara Islam. Bicara kemanusiaannya aja kan seperti apa. Ya. Mungkin kalau nggak salah 6-7 tahun yang lalu, cuma tentara Israel mati 1, itu harus 1000 rakyat Palestina. Itu benar itu. Itu. Jadi saya benar-benar merasakan gitu. Jadi di sini kita, ya kalau kita bicara Palestina ya nolong Palestina, ya jangan bicara agama dah. Bicara kemanusiaannya cukup, udah itu lebih dari cukup. Kemanusiaan. Ya kan? Ya. Ya mungkin kalau penjajah biasa mah dijajah ya enggak? Disuruh kerja rodi. Nah, ini mah kan ditembakin. Ini bukan digajah ya, seperti di tepi barat kan? Iya. Tembakin, digusur. Ya. Dudukin. Berarti kan udah. Maka kemarin ikut doa bersama. Nah, gitu ya, itu sambil kalau penjajah itu kan ya dijajah, diambil hartanya. Ini mah enggak kan? Ya. Ditembakin, digusur. Supaya pergi dari tempat itu. Ya, itu udah lebih dari penjajah namanya gitu. Jadi ini jangan ya bicara agama lah, agama. Singkirkan dulu ya, bicara kemanusiaan. Kemanusiaan. Iya kan? Ya. Nah, sekarang gini. Bukan kata saya kan, itu juga kan peraturan hukum internasional. Kalau kita berdiri sebuah negara ya, kalau merdeka, ya, itu kan harus ada dukungan salah satu atau lebih banyak lagi, lebih bagus dari bangsa lain. Ya, pengakuan. Ya kan? Pengakuan bahwa lu sudah merdeka, bahwa lu sudah jadi negara. Dan itu yang pertama kali menyatakan merdeka Indonesia itu Palestina. Nggak mungkin bangsa Eropa, Cina, nggak ada. Nggak ada ya. Ya kan? Bangsa Arab ya. Palestina, kenapa mungkin? Karena kita di sini mayoritas Muslim. Dan terus disusul oleh negara-negara Islam di Arab. Seperti Mesir. Iya nggak ada Amerika kan, yang terus Eropa, Cina yang non Muslim nggak ada. Nah, di sini ya kita sebagai bangsa gitu, kan ada bahasa bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ya kan? Kalaupun dia bangsa lain nolong kita, berarti dia pahlawan. Ya. Nah, itulah salah satunya kan. Ya. Palestina pahlawan kita juga. Jangan kita pungkiri, itu urusan dia, kata bukan urusan kita. Ada yang ngomong tahu itu siapa? Aki nggak tahu itu. Ya nggak? Iya. Kalau kita diserang Cina dah nih makanya besok ya. Tiongkok kan kesel makanya diserang. Kita mau dibiarin orang lain? Ayo. Mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau kan? Itu namanya kan saling tolong menolong. Itu. Jadi saya juga heran loh. Baru tahun ini kayaknya dukung Palestina disalahin. Itu aneh juga, saya baru ini bertahun ini saya itu udah puluhan tahun saya sih tak dukung bertahun-tahun ada apa iya kan itu
Pertanyaan berikutnya, Pak Haji. Saya lihat ini kan Pak Haji sebagai pimpinan tertinggi saya lihat dari Jajakan Nusantara, dan ini kan terus berkembang lewat silat. Dan saya juga mengikuti perkembangannya. Kan banyak sekali yang berjuang ini supaya negara ini kita maju nih. Ada yang dengan cara media sosial, ada lewat kita aksi turun ke jalan. Namun yang saya lihat, salah satu cara untuk ada perubahan, kan kita harus masuk dalam kekuasaan itu. Nah, sedangkan Pak Haji Damien Sada sendiri adalah tokoh. Seandainya warga di Kabupaten Bekasi ini ya meminta Pak Haji misalnya masuk menjadi pemimpin paling tidak di Kabupaten Bekasi, kira-kira Pak Haji siap nggak kira-kira kalau itu masyarakat minta? Jadi gini ya, ya memang zaman sekarang itu sangat sulit kalau masyarakat minta gitu. Kadang-kadang kan masyarakat ada yang macam-macam kan. Minta gitu. Mayoritas sekarang, nah gitu. Saya terus terang aja, saya masuk di partai udah selama hampir 20 tahun. Di P3. Dan saya mungkin satu-satunya dulu pernah pengurus partai, tapi saya kepala desa. Kan biasa Golkar itu kan? Ya. Dan di situ memang saya nggak punya keinginan untuk menjadi dewan di situ, karena masuk jadi kepala desa kan? Nah, itu. Terus setelah berhenti saya jadi kepala desa 2 periode kan 13 tahun, ya udah saya tetap di partai. Cuma saya waktu itu nggak masuk calon legislatif. Nah, cuma terakhir tahun berapa kemarin ya, 10 tahun yang lalu kali, 7 tahun apa tuh ya? Saya dimasukin ke langsung pusat, bukan DPRD. Oh, langsung pusat. Iya, karena saya juga begini, saya menganggap saya cuman nutupin kursi aja yang kosong gitu. Saya cuma ngedukung, dan saya tidak terlalu memaksakan. Ya maaf kalau DPR RI memaksakan, ya kira berapa ember tuh? Wih, banyak. Iya kan? Dan pasti Lah korupsi itu, itu kalau makanya saya lebih banyak. nggak mau saya, tetap saya dukung tuh. Selama 20 tahun di P3 saya. Nah, ya mungkin semenjak kemarin pemilu, saya udah keluar gitu. Kalau udah nggak sehat. Karena udah nggak sehat kan? Karena udah menyimpang dari, ya maaf ya, ideologi saya ini partai gitu. Jadi saya keluar ya dengan hormat gitu. Iya. Nah kalau memang ke depan, saya terus terang aja, memang niat di legislatif saya udah enggak. Udah enggak ya? Iya, yang jelas, kalau kata saya mungkin saya ini lebih manfaat di Jaka gitu. Jadi kan organisasi nasional. Iya. Kan untuk bisa ada di dalam lingkup kabupaten, kan sambil belajar di situ. Enggak, sebenarnya nggak usah belajar kalau jadi bupati mah. Bukan ya? Kan udah pengalaman 13 tahun jadi lurah kan? Oh iya. Mau diperluas ya? Iya. Sisa diperluas. Jadi nggak usah belajar gitu. Nggak usah belajar, sisa Nah, ditingkatkan. Justru di dewan juga kita nggak usah belajar kok. Iya kan? Karena sudah ada program. Nah, iya, kenapa saya lebih bebas gitu ya. Ya kita kan punya anak buah ribuan juga kan. Iya. Kalau kita membangun ya, udah apa yang kita punya kita berdayakan gitu. Makanya kan dijajakain ya apa? Jargonnya itu kan bela saudara, bela agama, bela negara. Kita semua saudara nih ya, segabus, Iya. sebekasi, Iya. setanah air kan. Setanah air. Itu saudara semua kita. Saling bela, saling mendukung, saling ya kan? Nah, kita punya agama. Iya. Iya. Ya kita bela agama kita. Ya kan? Nah, kalau agama kita udah kita bela, terus ada agama lain kan? Kita beragama, diserang sama yang nggak punya agama, ya kita bela juga itu. Bukan hanya bela. Nah, itu kan komunis lah, kan? Ya komunis yang nggak percaya kan. Ya, iya, kita yang beragama ya harus nyatu. Jadi walaupun misalnya ada agama lain yang
dijolimi oleh ateis atau komunis, kita ikut tetap membela. Iya, yang kita kan beragama, Bela jaga agama. Iya, iya, Dan iya. terakhir itu jaga negara. Bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas TNI. Kita Iya, semua wajib kan bela negara. Gitu. Cuma kadang-kadang kan ya kita dianggapnya katanya keras lah, apalah. Padahal Pak, Padahal santai. jelas kan jargon seperti itu kita. Daripada dia bilang aku Pancasila, Nah, Cina masuk terus. dah, Kan ada tuh. ya kan? Aku Pancasila, apalin depan. Tapi TKA Cina masuk, Iya. dia nggak ngomong. NKRI harga mati ya. Yang ada harga mati. Pada masuk dibiarin aja. Biar. Ya itulah sekarang ya. Iya. Doktrinnya kepada kita Pancasila, siap. NKRI orang mati, oke. Korupsi. Korupsi. Aduh. Aku Pancasila, kena juga anu itu apa? Anu hari ulang tahun ngumpulin orang. Mantap. Jadi ini saudara-saudaraku, ya. Jadi Bulia ini adalah salah satu bagi kami di nasionalis bahwa Pak Haji Damin Sada ini adalah salah satu tokoh ya budaya Nusantara yang sekarang juga memimpin sebuah organisasi kebudayaan juga ya. Dari Mekah hadir. Jejakah. Nah, dari mana-mana aja yang sudah hadir. Dari Mekah hadir. Dari Mekah, oke. Bagaimana ya Mekah? Lubuk Linggau berarti Lampung apa? Palembang kah? Lampung kah itu? Lembang. Palembang. Jadi sebenarnya saya pancing-pancing Pak Haji tadi. Kalau mau maju ini gimana kalau masyarakat minta? Tetap yang masyarakat kita sekarang ini, kalau orang mau tahu, itu mau maju jadi kepala desa, mau maju anggota dewan, mau maju bupati, lomba-lomba jadi tim sukses. Daftar setelah belum apa-apa, udah minta biaya operasional. Ini emang bawa pusing kepala. Jadi orang-orang baik, orang-orang niatnya tulus, ingin memajukan sebuah wilayah, ya, memajukan Singkir. bangsa, akhirnya tidak terpilih. Dan anehnya, ya hampir sebagian besar kita ya masyarakat, termasuk kita semua ini, masih senang ditipu, dijanji-janji palsu. Nanti ya kalau saya jadi anggota dewan saya bela kamu, saya jadi bupati saya bela kamu. Totonya setelah beliau-beliau sudah ada di posisi yang mantap, yang dibela kapitalis. Kayak gitu Pak Haji. Iya. Kita mau ngambil limbahnya perusahaan aja kita diadu. Padahal cuma limbah itu aja kita diadu. Coba bayangkan, punya keyakinan ya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan. Allah akan memberikan jalan bagi betul-betul yang siapa yang diberikan. Karena bagi seseorang yang jika diberi amanah sebenarnya itu harus menangis. Karena amanah itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ya di akhirat kelak. Ini yang mau tahu. Tapi sekarang saya lihat hampir sebagian oknum-oknum ini menantang Tuhan. Caranya gimana? Pilih saya jadi pejabat, saya kasih kau duit. Itu nantang Tuhan namanya itu kawan. Tapi ya itu yang berlaku sekarang, ya kan? Nah itu. Tapi apapun itu, kita berharap siapapun yang berjuang, saran saya agar biar perjuangan ini tidak berakhir di, ya paling tidak saudara visi misi seperjuangan, mari kita terus seleksi siapakah yang akan masuk dalam kekuasaan tingkat desa sampai nasional yang betul-betul demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok. Walaupun jumlah sedikit, pejuang itu memang jumlahnya sedikit. Seperti Indonesia tahun 1940-an, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih cuma ya 60 juta. Ya, tapi yang berjuang nggak sampai 1 juta orang. Ya paling berapa ratus ribu lah yang berjuang. Tapi hasil perjuangan mereka dinikmati oleh orang. Begitu pulung. Saat ini akan terjadi begitu. Nah itu Pak Haji. Mungkin ada yang mau dipesan-pesan mungkin Pak Haji bagi saudara-saudara kita yang lagi nonton ini. Jadi gini ya, kepemimpinan sekarang gitu ya. Ya mungkin dari Pak Desa, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden gitu ya. Ya. Mungkin jangan terlalu berlebihan, ini, itu. Satu, menghilangkan korupsi aja.
Korupsi ya. Satu aja bisa menghilangkan korupsi. Kalau jadi camat ya, jadi bupati, gubernur, presiden, itu mungkin apa ya? Anu yang luar biasa itu, sangat luar biasa. Tapi susah Pak Ji, karena maju bupati habis KNM. Ya itulah tadi, ini kan politik. Jadi kalau kita calon bupati ya habis sampai 20 M, 30 M. Ya, itu bukan politik namanya. Itu mah usaha. Bisnis. Kalau politik itu kan bagaimana kita menghabiskan dana sekecil-kecilnya tapi berhasil, itu politik namanya. Kalau kita langsung 30 M habis, itu usaha. Makanya ya nggak bisa ngilangin korupsi. Ya, makanya nanti ya insya Allah kalau saya maju gitu ya, ya mudah-mudahan dengan dana minim tapi bisa. Ya, amin. Itu. Tapi kalau kita memang udah puluhan miliar gini-gini, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi satu aja itu di Indonesia. Itu aja, nggak 100% dah. 90% aja. Ya, karena maaf ya, di bupati di situ kan apa yang katanya dulu orang ngomong bocor itu memang benar-benar berbocor di situ. Tantangannya di situ kita. Relasi kita, kawan kita, saudara kita kan pengen ini. Itu. Karena saya ngalamin jadi kepala desa. Ya. Kan itu kecilnya, mininya pemerintahan di kepala desa kan ada itu. Ya, kepala desa. Itu. Makanya saya berharap ya kepada kawan-kawan gitu. Ya di legislatif. Ya jangan terlalu kita mengumbar-umbarkan dana pengen dipilih kan. Ya. Itu akhirnya juga semua nggak benar. Antara pemerintah dengan legislatif. Saingan. Ini akhirnya kan bukan saingan, kerjasama akhirnya. Oh iya, kerjasama ya. Kan proyek, ini kan punya proyek kan ini ya. Iya. Nih, dia dewan. Minta. Anggaran. Aspirasi kan. Nah, berapa aspirasi saya sono? Buat ini. 4 miliar kan. Tahu nggak? Dipinta lagi sama dewan tuh. Kan aspirasi kan ngusulin dia ya. Nih gang ini, jembatan ini, sekolah ini 4 miliar. Lo udah. Besok dipinta lagi sama dia melalui dinas. Mana aspirasi saya? Tuh. Saya yang kerjain gitu. Itu oknum banyak seperti itu. Oknum tapi banyak. Dikasih anaknya, ya dijual apa. Mungkin karena SK-nya udah di bank kan. Iya. Mau apa lagi? Jadi kalau mungkin bupati bertentangan dengan dewan, itu berarti ada kebenaran di situ. Agak benar gitu, agak benar. Tapi kalau bupati terus sama dewan bekerja sama. anggota begini terus, ini kayaknya ada apa? Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini ya dewan bukan ngawasin. Jadi malah ikut jadi pelaku di situ. Ini bagaimana? Nggak bahaya kan? Makanya banyak yang ketangkap ya. Lah. Jadi prihatin sebenarnya mah. Nah sekarang ini ya kita mohon generasi sekarang ini ke depan ya harus pikir panjang gitu. Jangan terus budaya ini terus diikuti, atau kita doktrin, mengenalkan doktrin. Kalau masih ada yang mau ngasih duit pas pemilu, ambil aja duitnya tapi jangan dicoblos. Itu dari dulu, tetap aja. Ya enggak? Mungkin nanti begini, ya akhirnya nanti ujung-ujungnya gitu ya. Ya rasakan sendirilah. Seperti ini kan? Coba. Jangankan DPRD. DPR RI sekarang. Ada yang pernah ngomong apa? Semua tuh tiarap. Ya kan? Dia. Omnibus Law. Omnibus Law ya. Iya, kita kan nggak tahu tuh isinya. Sampai rakyat yang harus turun. Kan kita segini nggak tahu tuh isinya tuh ya. Undang-undang berapa kan? Itu 1000 lebih halaman itu. Kan aneh kalau anggota DPR nggak ada yang tahu juga kan? Apalagi rakyatnya. Nggak apalagi. Aneh ya itu. Aneh lah. Kok begini anggota dewan tidak semua perwakilan rakyat banyak. Iya nggak tahu. Apalagi kita. Apa dia sendiri aja nggak tahu itu. Kan pernah kan anggota DPR. Lah, saya nggak tahu katanya. Nggak tahu isinya gimana. Tapi disetujui kan. Aneh kan? Iya. Jadi ini saudaraku, serba repot memang. Tapi jangan pernah menyerah. Akan lahir banyak pejuang dan semoga juga lahir orang-orang yang
mau kebenaran ya. Tapi kalau cuma lahir karena mau uang, ya nikmatilah kesengsaraan itu. Karena kesengsaraan itu takarannya adalah sesuai dengan rasa penderitaan masing-masing. Iya. Ya kan? Jadi itu. Oke, itu aja dulu Pak Haji. Mungkin sementara. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Dan tetap saya berharap ya salah seorang tokoh budaya Nusantara kita yang ada di Bekasi ini, ya kalau menurut saya, mudah-mudahan saudaraku juga setuju, ya, kita sarankan dan kita menyampaikan kepada Pak Haji Damin Sada, ya karena beliau sudah lama juga berorganisasi, udah pernah juga jadi kepala desa dan sebagainya, udah tahu semua, dan bahkan selama ini banyak mengorbankan uang pribadi untuk sebuah perjuangan, dan tentunya tahu masalah yang ada di sekitar sekeliling kita ini. Ya harapan saya, khususnya yang tinggal di Bekasi, ya carilah pemimpin yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Dan salah satu yang saya lihat selama ini adalah putra daerah di sini adalah Haji Damin Sada. Nggak bisa dipungkiri kawan ya. Nah, jadi jangan bangga orang mau maju pemilu jadi bupati, jadi wakil bupati, ya dewan apa. Yang ngasih duit itulah yang ini. Coba sekali-sekali ya ambil duitnya, jangan coblos, pasti kena stroke. Kena stroke orangnya. Iya kan? Iya. Udah dikasih duit, Duitnya habis 1 hari, Iya. ngeblangsaknya selamanya. selamanya gitu. Ngeblangsak atau ngeblangsak? Susah. Susah. Saya tak beritahu ini ya. Ini yang hadir banyak soalnya nih ya. Yang nonton juga. Saya setelah evaluasi kawan ya. Ini contoh, ini bukan masalah politik ya. Saya ikut evaluasi ini, Pak Jokowi ikut jadi presiden 2 periode tapi nggak pernah ngeluarkan duit. Ini jujur kita ya kan? Iya. Saya tuh mikir, Pak Jokowi sampai 2 kali periode jadi presiden, belum pernah saya melihat, mendengar Pak Jokowi mengatakan, saya punya duit sekian, bagikan ke masyarakat, coblos saya. Belum. Yang pernah saya dengar, karena ada teman saya juga pendukungnya Pak Jokowi dulu, katanya, dia bilang gini, Pak Jokowi bilang begini, ya kalau kalian mau jadikan saya jadi presiden silakan, enggak juga enggak apa-apa. Malah jadi presiden. Enggak ngeluarin duit. Yang lain mengeluarkan semua. Mungkin ada strateginya juga, cuma mungkin agak beda kita ya. Agak beda. Artinya itu bisa terjadi. Masa jadi bupati harus menghabiskan 30 miliar. Ya, dia duduk gajinya nggak sampai 100 juta. Kapan balik modal? Benar nggak? Iya. Di sini saya berharap kita lihatlah nanti ke depan. Yang jelas kita terus mencari pemimpin yang mantap kawannya. Demi kebaikan bersama. Ya nggak apa-apalah Kalau sedikit-sedikit. saya gini aja, saya tambah tuh. Kita itu secara pribadi, jadi jangan nunggu. Banyak orang kan mau berbuat baik itu nunggu. Nanti kalau gue jadi RT, kayak gitu kan. Belum begini. Nanti kalau jadi kepala desa, nanti kalau jadi camat, jadi bupati. Kalau jadi, kalau enggak, nah, sekarang apa yang kita mampu di diri kita sendiri, Lakukan dulu. kita korbankan, kita peduli. Iya. Peduli itu dari kecil. Gua langsung gede. Nanti kalau udah kaya, kaya enggak kan? Iya. Nah. Ya kan langsung mati. Tapi kalau kita udah peduli, Iya. ya dengan lingkungan, terus sama juga utang kita ke depan. Alhamdulillah kalau kita dipilih, berarti kita terpilih. Kalau enggak, kita sudah berbuat baik. Itu jangan nanti ngomong, nanti begini-begini kalau jadi bupati. Kalau jadi, belum tentu juga dia berbuat baik. Berarti menanam Gitu. dulu ya. Kalau saya gitu orangnya, saya nggak punya cita-cita dulu jadi kepala desa. Saya harus baik, gitu kan? Tiba-tiba Kalau warga. kebaikan itu kan amal ibadah. Amal ibadah. Mungkin nilainya lebih tinggi ketimbang kita jadi pejabat. Pejabat kan digaji, wajar lu baik kan gitu. Ya. Wajar lu kasih duit. Tapi kalau kita orang biasa, bisa ngasih duit, bisa ngasih tenaga, itu akan baik. Padahal bukan pejabat. Iya, jangan semuanya orang satu kampung. Gue berbuat baik nanti kalau jadi kepala desa. Masa satu kampung jadi kepala desa semua itu nggak mungkin kan? Iya. Ya. Itu sebenarnya jangan apa-apa ya. Mentang-mentang nggak ada apa namanya cita-cita, udah masa bodoh. Pas besok, Bupati. ya mau jadi dewan, mau jadi bupati, baru
berapa gerbek kan, wah nyari muka, nyari ini kan. Muka udah ada masih nyari juga. Iya kan? Akhirnya apa? Itulah yang banyaknya jatuh seperti itu. Jadi kan udah, lu ketahuan lo. Kemarin-kemarin kemana aja lo? Karena aja mau calon lo cari muka lo. Nah, itu. Jadi berarti judulnya video ini adalah MPS mencari pemimpin. Itu lebih bagus. Ya kalau judulnya sekarang kan MPS silaturahmi dengan tokoh nasional budaya, ya. Nah, padahal dominan adalah MPS mencari pemimpin. Ya mudah-mudahan ke depan saya akan datangi banyak orang. Salah saya mulai start dari sini Bekasi, karena saya sekarang sudah jadi warga Bekasi. KTP saya KTP Bekasi, udah pindah. Ya KTP-nya saya bunda, ini udah nggak Jakarta lagi. Jadi kalau memang Pak Haji Damian Sada mengatakan maju, saya coblos Pak Damian Sada, nggak usah dikasih duit, nggak usah. Karena kalau saya dikasih duit pasti kurus si Pak Haji nanti. Iya kan? Pak Haji, setoran dulu lah. Setoran, saya punya pasukan 1.000 nih, kali 500.000. Berarti 1.000 kali 500.000 berapa? 500 juta ya? Keluar banyak Pak Haji. Pak Haji catat tuh pengeluaran biaya operasional. Habis 30 M. Pas dulu jadi bupati, gimana cara balik modal nih? Artinya begitu. Nanti sama PP-nya kita suruh latih. Oh. Kan gitu kan? Kalau PP saya yang latih. Begini jangan. Jangan kalau PP lebay. Ya dilawan preman. Pokoknya begitulah. Ya. Jadi saya memang datang ke sini karena apa? Saya sudah lama ngikuti Pak Haji ya, sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya Pak Haji. Saya ngikuti Pak Haji nih, apa kerjanya Pak Haji nih, kesana kemari ngeluarkan biaya untuk perjuangan, bantu sana sini. Itu belum jadi pejabat. Bagaimana kalau jadi pejabat? Cukup tanda tangan, tak. Saya ingin setiap desa ada warung yang sahamnya dari warga desa itu. Kita butuh itu kawan. Saya mungkin Pak Haji Damian Sada setelah bupati, saya ingin seluruh warga Kabupaten Bekasi sebagai investor kita buat pabrik motor di Bekasi. Sedap, tangan. Kamu tuh tanda tangan. Sahamnya dari warga Bekasi, kita buat pabrik motor. Iya kan? Nah, barulah tulis seluruh ASN, PNS ya yang butuh sepeda motor-motor dinas, kita belanja buatan bangsa sendiri. Kalau itu dilakukan Pak Haji Damian Sada di saat bupati, mungkin dipercepat pilpres kali. Lah ini jadi, iya kan? Berapa jumlah warga Kabupaten Bekasi? Ya setiap orang 100.000, yang nggak mampu subsidi. Berapa warga Kabupaten Bekasi nih? Ada 2 juta. Taruhlah 2 juta. 3,4. 3,4 juta ya. Oh, pilih. Oke, 3,4 lah anak-anaknya. Terus ada program warga Kabupaten Bekasi adalah investor. Rata-rata 1 juta satu orang. Berarti mulai nabung dulu dari awal, sekarang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000. Mungkin 2 tahun udah ada 1 juta. Jadi kalau 3.400.000 orang warga Kabupaten Bekasi kali 1 juta, berarti kamu punya 3,4 triliun. Nah 3,4 triliun itu sudah bisa buat pabrik seperti Honda yang ada di Bekasi. Ya, kalau itu sudah ada, tiap bulan warga Bekasi bunyi rekeningnya, pembagian penjualan motor, kling kling, rekeningnya bunyi. Tiap bulan itu. Iya kan? Iya. Ini Pak Haji. Iya. Ya, program ini Mas, program lah itu. Ada begini ya, terus terang aja, saya sering bicara. Kabupaten Bekasi, kalau nggak seimbang pembangunannya, maaf, di utara ini nanti jadi bahaya. Bekasi Utara ya. Ya. Bagian utara. Kenapa? Tidak terasa ribuan hektar sawah Sudah jadi. itu sawah bagus, udah habis, Jadi cowok. iya kan? Mungkin puluhan ribu ya hektar. kan? Iya. Intinya jadi Kalau 10.000, Jadi lahan yang hijau. 1 hektar bisa 5 orang aja, berarti 50.000. Itu yang 30 tahun sampai 60 tahun masih bisa usaha di pertanian. Dan di pertanian itu sampai kiamat. Karena apa? Beras apa? Iya, makanya kewajiban pemimpin ke depan itu harus memikirkan itu. Di bidang pertanian juga. Kalau seandainya hilang nanti, pengangguran banyak orang tua. Maaf ya,
Sekarang dengan peraturan yang sekarang ini, coba masuk kerja, magang, Iya, lagi kontrak, kontrak jauh lagi nanti, apalagi jadi tetap itu jauh lagi. Jadi maksudnya gini Pak Haji, sawah tetap ada, pabrik motor kan ada di Bekasi nih, Iya. kita beli sahamnya. Jadi kita nggak usah buat pabrik baru, Iya, ngaruh saham. kita beli sahamnya. Kan tanda tangan bupati situ. Astra ya. Iya kan? Bekasi. Kalian yang sudah ada pabrik, rakyatku juga punya saham nih, gimana nih? Ya kalau enggak, saya buat pabrik yang sama, lebih murah motor saya. Pasti stres dia Pak Haji. Stres. Bahaya ini Pak Bupati nih kalau dia buat pabrik yang sama, terus sahamnya seluruh warga Bekasi. Enggak laku motor saya ini. Kalau mobil SMK, kalau Ya udahlah. SMP. Berapa Pak Bupati? 51% saham milik warga Kabupaten Bekasi. Kalau ACC, pabrik ini lanjut. Kalau nggak ACC, saya mau buat pabrik yang sama. Dan saya yakini harga motornya lebih murah. Karena apa? Yang punya rakyat. Itu kan diantaranya kan, pabrik lain kan banyak gitu ya. Nah, itu salah satu. Iya, benar. Belum Iya kan? elektronik, belum. Ya setiap desa buat home industry. Desa sebelah kamu buat sabun mandi, desa sana sepatu, desa sana nih. Nggak usah buat pabrik ya, tapi home industry. Yang pertanian kita beli pabrik yang teknologi. Yang semakin mantap pertanian. Kalau mau bangun rumah di Bekasi, jangan rata, tapi buat kayak tingkat-tingkat. Weh, jadi kota. Ya kan? Ya kalau tsunami datang kan awal-awalan. Nah ini harapan saya ya. Jadi kondisi sekarang terus terang aja kan, itu malah petaka bagi Bekasi kan. Pengangguran yang jelas. Pengangguran ya. Bahkan kan berapa tahun yang lalu dapat ini julukan itu. Kabupaten Bekasi itu pengangguran terbanyak se-Jawa Barat. Kau Bekasi nih. Ya. Padahal daerah industri. Ya. Sedangkan Padahal dari industri. ya perusahaan ada 6.000. Ada 6.000 Aneh berat. tapi nyata. Itulah sebenarnya apa PR pemimpin ke depan. Bagaimana sawah habis tapi harus sejahtera. Ya, bagaimana yang keluar sekolah harus kerja itu PR. Jadi apa ya, jangan ngomong sejahtera kalau itu enggak ini gimana. Dan saya juga terus terang aja, itu saya sampai bikin apa tuh, warung nasi uduk Ya, dan uduk. kopi. Dan di samping memang harus kerja, minimal sekarang itu punya usaha tuh 2. Ya, ini maaf kadang-kadang kalau nunclok, kalau bahasanya nunclok di rumah dengan suami kan. Ya, suaminya Kerja, kerja, istrinya ada kegiatan. ada nasi uduk, apa kan kemandirian itu. Iya. Jadi, jangan sampai nanti kita udah di pabrik atau bagaimana kan, Ah. di op Iya, usaha jadi udah apa? ada. Jadi begini Pak Haji, di Kabupaten Bekasi ini kan lumayan lah anggota komunitas kita ini kan hampir ada di beberapa desa. Nah, di antara mereka kan sekarang mulai menjalankan namanya sistem ekonomi peta. Seperti di Telaga Asia sudah ada warung. Nah, dengan target itu setiap desa ada warung yang modal dari warung itu adalah warga desa setempat. Ya, sampai nanti menciptakan produk seperti sabun mandi apa dalam bentuk home industry. Nah, jikalah Allah mentakdirkan dan ini juga dikehendaki oleh warga untuk memimpin Bekasi, apakah rencana yang seperti yang berjalan sekarang ini bisa diterapkan di Kabupaten Bekasi, Pak Haji? Ini bukan bisa, itu sangat bisa dan harus. Harus ya. Harus. Jadi setiap orang punya pekerjaan. Yang punya kegiatan dan Punya kegiatan. seperti begini aja kan. Pabrik 6.000. Sebenarnya perusahaan itu berharap nih ya. Kenapa? Dia terkadang bisa kan produk ekspor atau permintaan tinggi. Jadi kita bisa jadi satpon sebenarnya. Itu kalau Kita yang kerjain. apalagi dari pemerintah kan yang ngasih aturan. Masyarakat yang kerjain dia Yang ngumpul. bisa dikerjakan di rumah, silakan itu. Oh, Karena apa? mantap. Mengurangi juga tanggung jawab dia Dan biaya operasional terhadap karyawan. karyawan. Itu. Jadi- Seperti itu sebenarnya mah.
Ya mungkin kalau kita selusuri itu bisa 20% itu pabrik. Iya kan? Saking banyaknya ya di Bekasi. Depan kan udah bawa ke sini. Nanti hasilnya kan ada yang jahit apa kan? Jelas kualitas bagus. Lah iya sebenarnya di sini mampu, cuman pemerintahnya kan gimana? Berarti terkendala dia. Nah, itu. Sekarang nggak ada lagi. Iya, kalau di kita itu berharap sebenarnya itu. Jadi pas mau lebaran ya, roda kan meningkat. Dia perlu itu. Jadi udah bawa sana. Kita kan dia nggak mencat orang kan ya. Sebenarnya mah di sono, cuma kita ya. Wah, hebat. Ini program ini kalau ada bupati yang buat begini, wih, cepat gerakannya itu ya kan. Kan di atas sono kan ya. Itu nggak harus nganggur itu. Iya. Di pinggir perusahaan itu. Mereka nganggur. Iya. Akhirnya masuk ormas. Nah, Ormas ya cari limbah lah. nah itu kan. Minta aja sih. Karena pengangguran kan. Kriminalitas tinggi. Meningkat. Nah, iya karena memang ya kerjaan di sana juga kurang. Iya. Karena begini, saya diberitahu senior saya ya dari polisi. Dek, kalau sekarang pekerjaan susah, kriminalitas bisa meningkat. Kalau pekerjaan susah, ada ekonomi lemah, narkoba ini meningkat. Wah, harus ada solusi berarti. Ya kan? Nah, itu kan masukan-masukan buat kita yang sudah jadi warga kan. Artinya bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang Pak Haji bilang tadi. Setiap orang di kampung punya pekerjaan. Ya, dikasih pekerjaan oleh perusahaan. Oh, kamu buat sarung tangan desa ini 2 juta pasang. Nah, bagi-bagi per rumah ya kan. Iya. Kalau sudah jadi, ini upahnya ini per biji, upahnya sekian. Mantap itu. Lagi-lagi kan tergantung pemerintah setempat. Nah, itu tergantung pemerintah Saya setempat. yakin tuh 20% perusahaan tuh mau dia seperti itu. Karena dia hanya membutuhkan cuma begini ya. Karena tetap kan semuanya ada 200 udah. Tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau disatuin sama kita kan kita tanggung jawab udah. Iya. Ini lagi. Udah ada koordinatornya. Nah, ini kan ada kerjasama kita. Biar kepala desa juga Jadi agak dia nggak puyeng kipas-kipas. nanti. Jadi kan kepala desa koordinatornya tiap desa biar ada tambah-tambahan masuk lagi sih ya kan. Wah, mantap. Cakep nih. Bagaimana dengan sahabatku dengan apa yang disampaikan Pak Haji? Saya kira sepakat lah ya. Jadi tidak ada pengangguran, terus cost-nya perusahaan juga sangat minim karena tidak ada lagi karyawan, tapi pekerjanya ada di rumah masing-masing. Sip. Sepakat. Mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Damianzada tetap sehat selalu. Amin. Ya. Terus ya mungkin Allah akan mencobanya, mengujinya dengan sedikit amanah untuk jadi pemimpin di Kabupaten Bekasi sebagai harapan rakyat. Kalau saya setuju dengan program-program itu, makanya wahai sahabatku semuanya rakyat Indonesia, terlebih khusus di Kabupaten Bekasi, kalau ada orang-orang baik, usunglah jadi pemimpinmu. Jangan berharap duitnya saat itu, tapi berharaplah ke depan semakin maju dengan cara apa? Terbuka lapangan pekerjaan dengan sistem yang berbeda, yaitu tidak terpusat, tapi pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing. Cakep tuh. Ini sistem ekonomi peta banget nih kalau ibaratnya orang Jakarta ngomong ya kan. Ada pesan dari yang komen. Kesini Wijoyo, salam buat semuanya, pesan saya rakyat jelata, orang-orang baik berbuatlah sesuai untuk bangsa. Oke, sip. Terima kasih kawan ya. Nah, ini mudah-mudahan banyak nanti yang mau nonton ini ya, khususnya mereka-mereka yang ingin jadi penguasa. Kami di sini berbicara sebenarnya apa yang kami bicarakan ini adalah sebuah harapan yang baik untuk masa depan. Bukan berarti haus kekuasaan, bukan berarti tergila-gila ingin menjadi pejabat, bukan. Tapi niatnya hanya satu, yaitu berbuat yang terbaik. Semuanya banyak, terbaik buat agama, negara, bangsa, rakyat, buat terbaik. Dan kalau itu memang dilakukan, ya saya ikut-ikutlah di dalamnya, ngikut-ikut bagaimana cara membuat program-program. Saya ikut, ya kan. Jadi kalau saya sudah begini, nggak mungkin Pak Haji Damianzada kita dorong, Pak Haji nanti pimpin Bekasi, tapi Wani Piro, enggak laku. Gini, tambah lagi. Jadi kita cari orang-orang pinter di bidangnya. Sesuai bidangnya, Iya. jadi profesional. Kita masukin jadi penasehat di situ. Jangan karena tim sukses, SD aja nggak lulus karena tim Jangan. sukses, jadi komisaris. Jadi komisaris. Ya kan, akhirnya setelah komisaris, bangkrut perusahaan itu. Karena gajinya tinggi. Nah, tuh. Ini saja saya kira ya.
Jika ada kata-kata kami atau kalimat kami yang sekiranya tidak sependapat dengan saudaraku, tidak puas, maka sungguh saya sampaikan kami bukan alat pemuas. Dan saya ucapkan terima kasih kawan yang sepakat dengan ini, viralkan. Yang memviralkan video ini saya doakan cepat kaya. Yang tidak memviralkan saya juga doakan kaya tapi belakangan kayanya. Ya kan, gimana Pak Haji? Amin. Amin. Semua kita doakan kaya Pak Haji. Tapi yang duluan yang memviralkan dulu. Kalau nggak belakangan. Ya yang nggak viralkan belakangan, setelah yang viralkan udah kaya semua. Jadi baik semua. Jadi ngantri. Kayak jamaah haji. Jamaah haji ngantri sampai 40 tahun. 147.000. Ada yang nanya ini katanya Kamin Sada ada Haji Kamin Sada ada channel YouTube-nya enggak katanya. Harus mulai buat apa biar semakin dikenal apa program-program nonton. Ya, nanti siapa lah yang kelola nanti belajar sama saya ya. Siapa yang dikirim yang kelola nanti YouTube-nya jadi itu dekat rumah kan, soal perumahan. ya nanti biar apa pemikiran-pemikiran Pak Haji kan harus sudah mulai diperkenalkan nanti rencananya bagaimana ya kan. Nah gitu, karena YouTube ini salah satu solusi cara untuk Sebenarnya kalau ini mah banyak, kalau cuma kejadian mah YouTube. Iya. Damin Sada, klik keluar semua itu. tapi punya orang nggak terkendali. Iya. Hanya Pak Haji. Ya bukan dia. Iya, harus punya Pak Haji. Oke kawan, ini saja. Terima kasih ya. Sukses selalu kawan. Sehat selalu. Diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Dimurahkan rezekinya yang halal dan banyak. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Tugas Bunda mematikan YouTube-nya. Semangat Bunda. Semangat mematikan.